Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua, saudaraku, mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan, dimanapun saudara berada, bertugas dan berkarya. Salam Rahayu, kembali lagi di channel Sufi Satria Perdamaian Abadi, yang membahas tentang penghakikatan, pemahaman, maksud dan tujuan serta kesimpulan alam semesta dan jagat raya. Semoga berguna dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelum dilanjutkan, bahwa kajian ini adalah kajian ilmu filosofi, kodrat pasti dan jati diri, atau yang sebenarnya kajian ilmu hakikat dan makrifat, disampaikan dengan kosakata bahasa Indonesia yang sempurna. Namun sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa, mohon maaf jika ada salah kata ucapan, karena kebenaran mutlak hanya milik Tuhan. Video kali ini, saya akan kaji tentang hakikat ujian dan cobaan Tuhan, teguran peringatan, dan murka Tuhan, agar saudara mukminku semua bisa memahami dan membedakannya. Dan mengapa saya selalu bilang hakikat dalam setiap kajian? Hakikat adalah hikmah, arti dan makna kebenaran hidup dan kehidupan. Atau kalau kita kosakatakan, hakikat. Hak hakiki yang melekat kuat. Artinya kebenaran yang hakiki, yang harus kita cari, gali, temukan serta wajib kita dapatkan dalam sisi hidup dan kehidupan. Kembali lagi di kajian hakikat ujian dan cobaan Tuhan. Untuk apakah Tuhan memberikan ujian dan cobaan? Tentu agar umatnya semakin bertambah keimanan, keyakinan, kesadaran. Bagi yang lulus ditambah bonus, yaitu diberi petunjuk dan pertolongan. Jangan mengaku diri beriman, tanpa diberi ujian dan cobaan, baik melalui kebaikan dan juga keburukan. Dan Tuhan tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan, sebab batas ujian dan cobaan itu adalah, pada saat Tuhan memberikan petunjuk dan pertolongan, jika hambanya bersabar dan lulus dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dikatakan bahwa Tuhan menguji hambanya dengan rasa was-was, bimbang, ragu-ragu, sampai rasa takut mati kelaparan. Ini ujian umum yang dirasakan oleh setiap manusia. Baik itu yang mukmin sampai mukhlisin, baik yang munafikin sampai kafirin. Teguran adalah sebuah akibat dari sebab apa yang kita ucapkan dan lakukan. Artinya teguran dampak dari kesalahan yang kita lakukan. Siapapun bisa menerima teguran ini, namun sifatnya teguran bisa dibedakan. Teguran Tuhan melalui sesama makhluk, dalam bentuk ucapan ataupun perkataan, sebagai bahan peringatan. Teguran Tuhan bisa juga langsung melalui kejadian, musibah, kecelakaan, baik itu yang tingkat ringan, sedang sampai berat. Teguran ini adalah akumulasi dari kesalahan diri, yang tidak pernah dikoreksi dan benahi, bahkan meskipun sudah diperingati. Tapi tidak pernah kita sadari, bahkan selalu kita bela dan tutupi. Murka Tuhan terkait juga dengan hukum sebab akibat, keadilan Tuhan yang sempurna. Proses terjadinya murka Tuhan dimulai dari ujian cobaan, teguran dan peringatan. Ujian cobaan, teguran dan peringatan tidak sampai melebihi batas kemampuan hambanya, jika benar-benar seorang hamba itu mau bertobat, memperbaiki dirinya,
pasti Tuhan memberikan rahmat, petunjuk dan pertolongannya. Sedangkan yang melebihi batas kemampuan hambanya, sebenarnya itulah murka Tuhan. Murka Tuhan ini jelas bisa menghilangkan harta dan nyawa, bahkan segala-galanya. Tentunya murka ini datang dalam bentuk bencana, musibah, dan wabah. Itulah hakikat ujian cobaan, teguran peringatan, dan murka Tuhan. Agar kita bisa memahami dan membedakan, jika sudah bisa memahami dan membedakan tentunya kita pun memiliki kesadaran. Agar kita selalu sabar dan tabah saat diberi ujian dan cobaan. Agar kita segera benahi dan introspeksi diri saat kita diberi teguran dan peringatan. Sebab jika sudah murka Tuhan datang, kita tidak ada kesempatan, yang ada adalah penyesalan di akhirat nanti. Bukankah kita juga sudah ditunjukkan begitu banyak kejadian, bagaimana murka Tuhan itu terjadi? Ini harus kita garis bawahi, bukan hanya sekedar turut berduka dan bersedih hati. Tetapi menjadi pelajaran dan mengambil hikmah dari setiap sisi kejadian hidup dan kehidupan ini. Lihat dan lihatlah, melalui yang terjadi dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, sampai saat ini, sampai menjelang akhir zaman nanti. Manusia yang tak berguna bagaikan sampah yang dibuang, ditimbun, dibakar, ditenggelamkan dan akhirnya musnah dan binasa, benar-benar akan musnah dan binasa. Demikianlah penjelasan ini, dan akan disampaikan pembahasan lanjutan ataupun yang lainnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, kesadaran dan keyakinan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Dukung terus channel ini agar lebih baik lagi dan dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan serta untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran, serta saling menetapi kesabaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.